Kita baru selesai hari pertama pertemuan mengenai policy partnership on food security atau kurang lebih kemitraan kebijakan di bidang ketahanan pangan antara pemerintah dan swasta. Ini pertemuan plenari yang kedua. Yang pertama kita laksanakan di Jakarta bersamaan dalam SOM 1. Policy Partnership on Food Security ini atau PPFS ini masuk dalam tahun ketiga dan merupakan fora pertama yang mengambil format policy partnership atau partnership, sehingga keberhasilan fora ini untuk come up dengan kesimpulan yang diinginkan itu merupakan tolak ukur dan model bagi fora-fora lain yang mengambil format policy partnership. Tujuan dari PPFS tahun ini, kebetulan Indonesia karena tuan rumah menjadi chair, adalah yang utamanya untuk merumuskan roadmap atau rencana strategis dari ketahanan pangan berkelanjutan pada tahun 2020, tetapi dengan format partnership di antara pemerintah dan swasta. Jadi di dalam rumusan roadmap itu harus sedemikian rupa sehingga ada keselarasan antara kebijakan pemerintah dan juga kegiatan swasta, sehingga ketahanan pangan itu bisa dicapai berkelanjutan. Kemajuan sampai saat ini, roadmap-nya sudah dirumuskan dan nampaknya sudah bisa disepakati. Besok proses pengambilan keputusan untuk kesepakatannya, tetapi dari diskusi-diskusi informal untuk roadmap yang ada sekarang ini sudah bisa disepakati mudah-mudahan, dan itu lebih pada mengidentifikasi mulai dari tantangan, kemudian visi, misi, kemudian langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, dari situ untuk bisa melibatkan dengan baik atau ketertarikan swasta di dalam membangun ketahanan pangan secara global, lantas masih diperlukan rumusan yang kita namakan business plan. Business plan ini harus memuat lebih detail kegiatan apa yang harus dilakukan, timeline-nya kapan bisa selesaikan, dan siapa yang akan melaksanakan dan sebagainya. Nah, diharapkan besok di dalam working group itu akan disepakati, pertama yang tadi roadmap itu disepakati, dan yang kedua disepakati untuk menyusun bisnis plan yang bisa diselesaikan dalam paling lama 3 bulan, akhir September itu selesai, sehingga pada bulan Oktober pada saat leader meetings itu keseluruhan roadmap untuk food security itu bisa diselesaikan. Satu lagi mungkin informasi, ini nampaknya aspek food security ini aspek yang letaknya tinggi di dalam prioritas global ataupun di dalam lingkup APEC. Terbukti di grup ini ada 4 working group. Salah satu dari 4 working group itu, grup 1 adalah mengenai penyusunan roadmap ini. Ternyata banyak sekali yang ingin masuk ke situ dan ingin menjadi ketua dari working group itu, sehingga ada 3 negara besar di lingkup APEC yang ingin menjadi ketua. Akhirnya semuanya jadi co-chairs, ketua bersama, yaitu Jepang, Amerika Serikat, dan Rusia. Jadi 3-tiganya ingin jadi ketua. Kemudian untuk memilih salah satu susah, jadi semua jadi co-chairs, dan mereka lantas bekerja dengan
sangat baik, bersinergi sangat baik, sehingga sudah muncul tadi rumusan roadmap yang lain. 3 working group lainnya, working group yang kedua mengenai sustainable agricultural and fishery sector, itu diketuai oleh Indonesia. Kemudian working group yang ketiga mengenai enhancement trade and markets, diketuai oleh New Zealand. And working group yang keempat mengenai facilitation on infrastructure and infrastructure and development itu working group 4 diketuai juga oleh Rusia. Itu barangkali sebagai pengantar apa yang telah berkembang sampai hari ini. Tapi yang pastinya kepastian bahwa persetujuan terhadap kesepakatan tentang rumusan-rumusan itu mudah-mudahan besok sore sudah bisa diambil. Terima kasih. Silakan menyebut